Iya, dia maksudnya kenapa saudara selasa? Iya. Oke. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Selamat kita beribadah kepada Tuhan. Pagi hari ini kita mau bersyukur karena oleh karena kemurahan Tuhan kita boleh ada pagi hari ini. Satu hal saya mau saksikan pagi hari ini Bapak Ibu, saya sedang sakit batuk ya. Habis batuknya satu minggu ini. Tapi saya percaya, saya imani pagi hari ini saya akan bisa melayani Tuhan karena Tuhan yang menopang saya, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada saya. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Mari kita mau saat di pagi hari ini kita mau datangi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita mau bersyukur. Kita mau angkat hati kita kepada Tuhan. Karena Dialah Tuhan yang sanggup mengatasi segala apapun yang menjadi masalah kita pagi hari ini. Apapun yang kita bawa kepada Dia pagi hari ini, percayalah saudara, Tuhan sanggup. Tuhan sanggup memberikan jawaban dari setiap masalah. Haleluya. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan sembah kita. Berikan ungkapan yang terbaik
bersama dengan Engkau. Kami cakap menanggung segala beban kami. Kami melewati semuanya Tuhan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk kesehatan kami, untuk keadaan kami yang baik. Semua kami tahu karena pertolongan-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini Bapa, terima kasih Engkau sudah izinkan kami ada di tempat ini. Satu kerinduan kami Tuhan, kami rindu untuk memuji menyembah Engkau. Mari Tuhan taruh roh puji-pujian, roh penyembahan di dalam hidup kami, agar setiap pujian penyembahan kami yang kami bawa kepada-Mu pagi hari ini boleh menyenangkan hati-Mu. Urapi setiap kami Bapa, dari depan, belakang, atas, bawah, semuanya Tuhan. Kami taruh dalam tangan kuasa-Mu, biar kuasa-Mu bekerja. Kami tidak izinkan suatu kuasa pun yang bukan berasal dari Engkau. Kami katakan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami izinkan kuasa-Mu bekerja atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk bersorak-sorai bagi Engkau. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan, kita ada pagi hari ini hanya oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini Bapak Ibu, kita mau bersorak bagi Dia. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik dan teramat sangat baik. Haleluya. Hari
penerbangan ya Bapak Ibu, tapi terbang bersama dengan Yesus mengatasi semua masalah persoalan kita. Amin. Haleluya. Amin. Dan kita mau aman juga pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan itu masuk dalam kehidupan kita, membuat kita memiliki iman. Ketika kita memiliki iman, kita akan bisa terbang bersama dengan Tuhan, mengatasi semua masalah, mengatasi semua persoalan. Firman Tuhan pagi hari ini akan ditaburkan. Biar kita mempersiapkan tanah hati kita yang terbaik. Biar firman Tuhan itu boleh tumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku
pujian yang kami naikkan Bapa, biarlah itu menjadi satu kerinduan bagi kami, agar hidup kami bisa menggenapi firman-Mu ya Bapa, agar hidup kami selaras dengan firman Tuhan. Sebentar kami akan duduk diam Bapa, kami siap untuk ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Bapa, karena kami tahu firman Tuhan yang akan kami dengar merupakan pegangan untuk hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siap, bekerjalah Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Saya pakai jas hari ini. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita hari ini? Sekali lagi saya tanya, kurang semangat. Shalom. Shalom. Hamba Tuhan yang semangat, jemaatnya harus lebih semangat. Amin. Ingat, karena kenapa? Status hamba Tuhan di depan merupakan keset bagi jemaat. Jadi nggak ada yang amin. Saya katakan sekali lagi, status hamba Tuhan yang menyampaikan firman di mimbar merupakan keset bagi jemaat. Haleluya. Saya pakai jas, kenapa tau enggak? Jas ini kebanyakan mendorong yang keluar air satu. Kalau pakai rompi nggak bisa keluar dua. Saya bawa air karena tenggorokan saya lagi sakit. Keluar tiga air saya. Haleluya. Semalam saya ada bawa firman di bagian pemuda di tempat ini. Sebelum kita masuk ke tema firman Tuhan hari ini, saya katakan dalam khotbah saya semalam, salah satu poinnya adalah berbicara tentang pelayanan kepada Tuhan. Ayo anak muda masih ingat nggak yang semalam saya katakan? Gak ada yang jawab, anak mudanya hilang semua. Saya katakan demikian, bahwa firman Tuhan merupakan pelayanan di gereja yang paling mudah. Saya bilang gak ada aminnya. Gak ada aminnya. Benar, saya bilang bahwa firman Tuhan itu pekerjaan pelayanan Tuhan yang paling mudah dalam gereja. Kenapa? Anak muda semalam saya kasih tahu, yang paling berat pelayanan apa? Asar yang di depan Pak. Bapak Ibu, asar itu paling berat buat saya pribadi. Kenapa? Untuk jemaat baru mau masuk, mau datang, mau balik lagi ke gereja itu tergantung asar di depan. Kalau asarnya tulus, asarnya penuh senyum sukacita di depan, dia menyambut jemaat dengan sukacita dari surga, jemaat baru pasti balik lagi ke dalam gereja. Setuju nggak Bapak Ibu? Tapi kalau aslinya lihat begitu jemaat datang, misalnya Om Lukas datang, dia lagi. Kagak balik lagi tuh Om Lukas tuh. Dan tugas asli bukan sekadar nyambut jemaat pakai senyum. Dia bawa ke dalam, Pak, Ibu duduk di sini ya Pak. Ini bangku depan masih kosong. Itu asal, itu baru asal. Mereka yang mempersiapkan jemaat Tuhan untuk mengikuti ibadah. Lalu kedua, singer WL. Kalau fungsi singer WL sudah oke, seperti hari ini nih, yang nyampein firman Tuhannya enak tau gak? Kenapa? Feelingnya sudah dapat, jemaat Tuhan sudah siap untuk ditaburi firman Tuhan. Makanya saya bilang, kalau hamba Tuhan yang nyampein firman itu nerusin. Tapi kalau dari awal jemaat udah masuk, udah duduknya udah gak enak, lagunya gak enak, feelingnya
nggak dapat, mau Rasul Paulus nyampe di sini nggak masuk ke firman. Makanya setiap pelayanan dari gereja, baik yang terkecil maupun yang terbesar sampai yang paling luar biasa pun, semuanya penting. Nggak ada namanya pelayanan yang ditugasin jadi apa? Jadi asal. Gue malas jadi asal. Gue malas jadi asal. Datangnya siangan dikit lah, mepet-mepet jam 8:05 baru datang gitu kan. Nggak ada Pak, semuanya sama pentingnya. Sama pentingnya. Kenapa? Namanya pelayan pekerjaan Tuhan, berarti semuanya untuk Tuhan. Amin. Yuk kita mau masuk dalam firman Tuhan. Tema Tuhan, firman Tuhan hari ini adalah mentransformasi pikiran kita. Astaga Tuhan. Saya kita dibukanya sebentar Bapak Ibu. Yuk kita buka Alkitab kita dari Roma 12 ayat yang kedua. Kita tampilin di depan enggak? Saya bacakan buat kita semua firman Tuhan ini. Dan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah dengan pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Firman Tuhan yang berpasaran. Tapi saya mau tekanin di satu kata, budi. Kita mau berbicara tentang budi. Kalau orang-orang seumuran saya dari kecil itu sudah dengar kata budi. Betul apa betul Bapak Ibu yang seumuran sama saya? Waktu kita sekolah dibilang belajar baca, ini Ibu Budi, ini Bapak Budi, anaknya sih Budi. Tapi tahu nggak sebenarnya arti kata budi di ayat ini? Itu mengacu kepada kehendak dan pemikiran. Kata budi di ayat ini itu mengacu kepada pemikiran kita, kepada kehendak kita. Seringkali dalam waktu saya membawakan firman, saya bilang kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu bukan agama Bapak Ibu, itu jalan hidup. Kalau kita menganggap kekristenan sebagai suatu agama, selamanya pemikiran dan jalan kita nggak akan berubah. Kenapa saya katakan begini? Banyak orang Kristen yang main judi. Ya, pada tahu kan? Banyak nggak yang orang Kristen masih suka mabok? Banyak. Waktunya saya udah. Kenapa pada senyum bapak-bapaknya waktu saya bilang mabok? Saya tanya sama bapak-bapak, orang Kristen boleh minum nggak? Boleh. Bagus. Dia minum apa dulu? Sekarang saya tanya begitu udah kamu nggak tahu nggak? Orang Kristen boleh minum nggak? Nggak boleh Pak. Meninggallah saya nggak dikasih minum. Ada ayatnya di Alkitab. Jangan cuma minum air saja, sekali-sekali minum anggur. Cari ayatnya, kalau ketemu saya kasih 20.000. Semalam anak muda ada yang saya tantangin begitu. Saya bilang ada ayat pegangan saya dalam melayani Tuhan. Ada yang udah ketemu belum? Anak muda, halo. Belum, puji Tuhan. Duit saya aman. Hah? Ketemu nggak ayatnya? Kalau nggak ketemu kan duit saya aman 20.000. Terus saya kasih lagi ke jemaat. Ada ayatnya dalam Alkitab. Tuhan berbicara, jangan cuma minum air aja, sekali-sekali perlu minum anggur. Kalau ketemu saya kasih 20.000. Mas botol kan? Enggak, kalau sebotol
kalau enggak Pak, itu mahal soalnya. Pi, dapet Pi. 1 ayat 23. Kenapa? 1 Timotius. Coba 1 Timotius 5 ayat 23. 1 Timotius 5 ayat 23. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. tuh anak saya dapat 20.000 hari ini. Anda akan melihatnya, berarti kan saya nggak sembarangan ngomong kan? Memang Tuhan katakan di dalam Alkitab, jangan cuma minum air, sekali-sekali boleh minum, sekali-sekali loh Pak, jangan tiap saat minum anggur. Jangan cari pembenaran dari firman Tuhan. Amin. Saudara, Bapak Ibu, di dalam hidup ini banyak hal yang berada di luar kendali kita. Setuju nggak? Banyak hal yang kita nggak bisa atur sesuai keinginan kita. Contoh, pekerjaan. Kadang-kadang nggak sesuai dengan apa yang kita mau. Kadang nggak sesuai dengan pendidikan kita. Halo Bapak Ibu, betul nggak? Ada yang sekolahnya accounting di sini, boleh angkat tangan. Sarjana accounting. Kalau kerjaan yang berhubungan dengan accounting, puji Tuhan, karena sesuai kan. Tapi berapa banyak accounting yang nggak jadi accounting? Berapa banyak sarjana komputer yang kerjanya nggak di IT? Mungkin mereka jadi sales, mungkin mereka jadi teknisi di lapangan. Terus terang Pak, saya accounting, saya jadi project manager Pak di lapangan. Kerjanya ngadukin semen, ngeliatin adukan semen. Bener. Saya sarjana accounting, saya ngeliatin, saya sampai bisa ukur muku beton itu Pak berapa. Kenapa? Karena Tuhan suruh saya ke sana. Makanya saya bilang, banyak hal di dunia ini itu nggak sesuai dengan keinginan kita. Tapi bagaimana kita menyikapi perbedaan itu sehingga tetap kita merasakan ada berkat Tuhan. Kalau kita nggak bisa menyikapi perbedaan-perbedaan seperti itu, yang ada cuma timbul rasa kecewa Pak. Timbul rasa kecewa, timbul rasa nggak dihargai. Akhirnya kita timbul sikap antipati. Sikap antipati kita timbul, ego kita timbul. Begitu kita dikuasai sama ego, saya percaya cara pandang kita akan berubah lagi terhadap dunia. Orang-orang yang dikuasai sama egonya itu orang yang jauh dari Tuhan. Serius, Bapak Ibunya terlalu serius nih, diam aja. Saya katakan begitu. Orang yang hidup dalam ego dia adalah orang-orang yang jauh dari Tuhan. Masih diam. Lagi loading ya Pak. Orang yang dikuasai sama ego itu akan berkompromi dengan dunia. Amin. Apa yang dunia tawarkan? Saya tanya Bapak Ibu, yang dunia tawarin itu apa? Bapak-bapak, yang dunia tawarin itu apa? Satu. Ayo bapak-bapaknya, saya nggak percaya nggak ada yang nakal. Justru kita di gereja itu karena kita sudah merasakan nakal, makanya kita balik kepada Tuhan.
Setuju nggak? Setuju lah. Satu, yang dunia tawarin itu kesenangan daging, kenikmatan daging. Cukup satu Pak, jangan banyak. Kenikmatan daging aja dosanya udah banyak banget itu. Saya bicara begitu, diadain. Kesenangan daging yang tawarin di dunia apa? Yuk kita buka sama-sama yuk. Kita buka di Galatia 5 ayat yang ke-19. Saya bacakan buat kita semua. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, persekutuan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan. Cukup satu kan saya bilang. Satu itu turutannya banyak. Hidup dalam ego berarti kita hidup dalam daging. Ego ya, jangan salah ya Bapak Ibu ya, jangan ditambahin B depannya. Itu beda tipis soalnya. Makanya dalam ayat di Roma 12 ayat 2 dikatakan tadi, berubahlah dengan pembaharuan budimu. Artinya change your mind, rubah pikiranmu, rubah kehendakmu. Kita tahu perbuatan daging itu salah. Perbuatan daging itu salah. Ada amin? Perbuatan daging itu salah, kita tahu. Tapi Tuhan bilang, berubahlah dengan pembaharuan pikiranmu. Berubahlah, baharuilah kehendakmu. Kita mau baharuinya kemana? Masih ke dalam ego atau mau ikutin kehendaknya Tuhan? Pertanyaannya satu. Kalau kita nggak hidup dalam ego, kita hidup di dalam apa? Ayo bapak-bapak, halo. Jadi soalnya saya tanya bapak-bapaknya, kenapa kepala keluarga? Ntar jangan sampai saya kasih ayat lagi satu. Kalau bapak-bapaknya nggak ada yang jawab. Kita hidup di dalam, Masya Allah. Ayo bapak-bapak, saya tempelin, jangan sampai saya turun nih. Hidup dalam apa? Hidup dalam Tuhan. Amin, puji Tuhan. Ada yang benar. Kalau mau diputusin hidup di dalam Tuhan atau hidup di dalam roh, caranya bagaimana? Itu yang kita mau bicara hari ini. Yuk kita buka. Yang pertama kita buka di Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Saya mau minta tolong jemaat satu orang laki-laki bacakan ayat ini. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Lanjut. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia,
sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Yang pertama pegangan ini. Kenapa? Pertama kita harus percaya bahwa Roh Kudus ada dan kita harus kenal sama yang namanya Roh Kudus. Ini yang menolong kita merubah pikiran kita. Yang kedua, operator boleh bantu 1 Tesalonika 5 ayat 17 sampai 18. Saya minta bapak-bapak lagi baca ya. Tapi jangan Pak Juta lagi. Gantian Pak. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Ini yang kedua. Apa yang kedua? Tetap berdoa. Kenapa? Doa sendiri kan bisa jadi salah satu tema khotbah, Pak. Kalau kita cuma bilang 3 kata ini, BOA, itu kelihatannya simpel. Tapi doa itu mempunyai makna yang sangat dalam. Itulah komunikasi kita sama Tuhan. Bukan dengan WA, bukan dengan sosial media, bukan juga dengan self-talking. Waktu kita mau komunikasi sama Tuhan, kita berkomunikasi sama Tuhan itu dengan doa. Coba saya katakan begini, berapa banyak pasangan-pasangan keluarga Kristen begitu ada masalah lebih senang curhatnya di media sosial dibandingin sama suami atau istrinya? Banyak enggak? Pak Tunggal doang yang manggut, yang lain ngetim. Pak jangan ngomongin Pak. Banyak Bapak Ibu. Kalau dalam satu keluarga aja kita punya trust issue terhadap pasangan, gimana kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan? Kalau dalam satu keluarga anak-anak punya keengganan untuk bercerita terhadap orang tuanya, gimana dalam satu keluarga itu bisa diberkati Tuhan? Maaf ya Bapak Ibu ya, saya ngomongnya agak kasar sedikit. Kenapa? Kalau komunikasi kita antar umat-umat Tuhan aja bermasalah, gimana kita mau komunikasi sama Tuhan? Itu baru doa. Makanya pembaharuilah pemikiranmu. Antar jemaat aja kita bisa bermasalah dalam komunikasi, tapi masih bisa bilang kita nggak ada masalah berkomunikasi sama Tuhan. Bullshit. Serius saya bilang, omong kosong semua. Kita bisa komunikasi sama Tuhan kalau di dunia kita bisa berkomunikasi dengan sesama dengan baik. Jangan suami istri diam-diaman tidur hadap punggungan, gitu kan? Kok Martin yang nyawatin gitu. Tapi masih bilang keluarganya nggak ada masalah. Kalau keluarganya seperti itu, gimana komunikasi dia sama Tuhan, Bapak Ibu? Kalau anak-anaknya punya masalah di luar, nggak mau cerita di rumah, tapi lebih nyaman komunikasi sama teman-teman ya sama medsos, keluarganya nggak baik-baik saja komunikasinya. Memang dalam banyak kesempatan saya bilang keselamatan itu masing-masing. Gak bisa orang tua bawa anak ke surga, gak bisa. Dalam kekristenan, dalam jalan hidup Yesus, dalam jalan yang ditunjukkan Yesus, keselamatan itu pribadi lepas pribadi. Sebagai orang tua kita cuma bisa kasih tunjuk ke anak ini jalan yang benar.
tapi orang tua gak akan bisa bawa anaknya ke surga. Banyak hamba Tuhan punya permasalahan di situ, Pak. Punya pergumulan di situ. Banyak hamba Tuhan juga yang bapaknya luar biasa pelayanannya, anaknya pakai narkoba, ada. Bapaknya punya gereja yang luar biasa gede, anaknya keluar masuk penjara, ada. Makanya saya katakan keselamatan itu masing-masing. Sebagai orang tua kita hanya bisa menunjukkan ini jalan yang benar. Kalau sudah ditunjukkan kan lepas tanggung jawabnya? Enggak. Tetap kita pantau anak-anak kita. Makanya yang kedua, untuk mentransformasi pikiran kita sesuai dengan kehendak Allah, kita harus berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Kalau Bapak Ibu sampai saat ini komunikasinya terganggu dengan sesama dan di keluarga, beresin Pak. Beresin. Serius saya katakan, beresin semuanya. Karena komunikasi itu penyelesaian masalah yang paling awal. Kalau nggak diberesin, permasalahannya akan berlanjut terus, Pak. Jangan sampai tunggu kita udah dekat-dekat waktu hari baiknya baru sadar mau beresin. Sudah terlambat. Yang ketiga, nah ini ayat favorit saya juga. Tolong bukain dong Filipi 4 ayat 4. Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ini ayat selalu jadi pegangan saya, Pak. Hari tiap hari. Makanya kalau saya setiap bangun tidur, habis saya doa, saya selalu teringat ayat ini. Kenapa? Buat saya ayat ini bikin saya S4. Serius. Pendidikan ada S1, S2, S3 kan? Ayat ini S4 buat saya. Susah senang sama saja. Apa S4 Bapak-bapak? Susah senang sama saja. Kenapa? Ada Tuhan di belakang gue. Gitu dong pikirnya dong Bapak-bapak. Halo. Kenapa saya dari tadi fokusnya ke bapak-bapak bukan ibu-ibu? Gak penting, karena bapak-bapak itu tulang punggung keluarga. Amin. Bapak-bapak itu yang jadi pelita dalam keluarga, mercusuar bagi jalannya keluarga. Kalau bapak-bapaknya pagi bangun tidur udah cemberut, situasi dalam keluarga itu rusak satu hari itu. Makanya kalau misalnya bapak-bapak pagi-pagi udah sakit kepala, katakan begitu ya. Bapak-bapak pagi-pagi bangun tidur udah sakit kepala, mukanya udah cemberut tuh, yang kalau sampai malam tuh panjang tuh, jadi kayak ontak cemberutnya. Kondisi keluargamu hari itu rusak. Yakin rusak. Istri mau nawarin kopi ya, dia bilang mau ngapain mau nawarin gua kopi? Ya kan? Pak Jurnak masuk. Udah kayak gitu ya. Serius Pak. Kenapa saya lebih konsentrasi pelayanan di pria sebenarnya? Karena pria itu yang jadi leader, menjadi pemimpin. Kalau kita bicara dalam satu keluarga, kalau prianya bermasalah, semuanya bermasalah. Kalau prianya gak bisa hidup dalam sukacita, permasalahan yang timbul banyak sekali Pak.
tahun lalu yang ikut pria sejati tinggal Pak Martin. Terus siapa lagi ya Pak? Pak Galinggi. Terus siapa lagi ya? Pak Sitorus. Waktu itu ikut nggak Pak Sitorus? Nama Pak. Nggak tahu lah, saya lupa. Kayaknya saya masih belum di sini ya. Kenapa Pak? Saya mau katakan begini. Ini off the record dikit ya. Tapi off the record itu nyala dua-duanya. Kadang-kadang saya suka salah Pak pada tempat ini. Nyala semua medsosnya. Gini, perselingkuhan dalam rumah tangga itu terjadi karena siapa? Istri-istri bisa selingkuh terjadi karena apa? Karena suaminya nggak berguna. Saya katakan demikian. Suaminya nggak berguna karena nggak punya telinga, nggak mau dengerin istri. Sehingga istrinya cari tempat lain, telinga lain yang bisa dengerin curhatannya dia. Bapak-bapak hati-hati. Suami selingkuh bisa balik lagi sama istri. Istri selingkuh rumah tangga rusak. Karena wanita itu hatinya cuma satu. Kalau hatinya sudah dia bagi, berarti yang sisa setengah buat suaminya diambil dikasih ke yang lain. Awas, hati-hati. Karena suaminya punya kuping jangan dipakai. Saya pakar loh dalam masalah ini loh. Saya pakar loh dalam masalah perselingkuhan. 5 juta kan ganti lagi Pak. Janganlah bos. Jangan bos. Kenapa? Kita satu aja ngurusin udah setengah mati bos. Gitu. Kalau yang di tetangga kita kan boleh sampai 4 bos. Kita satu aja ngurusin udah setengah mati bos. Mau 4 pula gitu. Saya satu aja, uban saya udah banyak Pak. Kemarin istri saya nanya, kok sekarang sering sakit kepala? Di medsos juga lagi rame kan? Kenapa sekarang sering sakit kepala? Iya dulu sebelum nikah nggak pernah sakit kepala katanya. Kenapa? Beban laki-laki itu berat Pak. Maju enggaknya satu keluarga itu tergantung dia. Keselamatan istri dalam rumah tangganya tergantung suami. Tuhan gak pernah berbicara wanita yang jadi imam. Tuhan selalu berbicara laki-laki sebagai imam. Ingat anak-anak muda yang belum nikah, jangan gampang-gampang putusin pernikahan. Cari dulu bebek, bibit, bobot. Halo anak muda, lihat latar belakangnya. Pelataran berapa meter, belakang berapa meter baru dinikahin. Serius. Hidup dalam sukacita itu memang harus setiap pengikut-pengikut Tuhan itu hidup dalam sukacita. Gak boleh dibantah dan gak bisa dibantah. Memang harusnya kalau kita mengakui sebagai pengikut Yesus, kita harus hidup dalam sukacita. Dengan hidup dalam sukacita, baru pemikiran kita bisa refresh. Kehendak kita bisa refresh terus tiap hari. Masalah banyak gak Pak? Banyak masalah. Masalah keuangan, masalah lidah. Mau makan apa hari ini? Tuh, bapak-bapak jangan senyum. Saya katakan begitu. Lidah mau masak apa hari ini? Ibu-ibu bisikan mikirin itu setengah hari. Bahkan dari malam dia belum tidur, dia udah mikir besok mau masak apa tuh. Betul ibu-ibu? Bapak-bapak jangan anggap enteng. Makanya kalau dikasih makan, makan aja udah. Kok ibu-ibu aja pikir masalah lidah loh. Saya katakan kalau masalah ekonomi kan udah banyak dibahas. Ini
kita bicara masalah lidah, mau masak apa besok? Semalam waktu ibu-ibu dari doa malam dia udah mikir, Tuhan besok masak apa? Gitu, dimasakin suaminya bilang, nggak tahu suami. Kadang-kadang istri saya kurang ajar Pak. Serius saya katakan begitu. Saya nggak suka sayur basi. Ada yang tahu sayur basi? Berasa. Ya sayur kan kalau basi asam. Makanya saya bilang sayur basi. Saya nggak suka sayur basi. Dikasih makan sayur basi, saya bilang jangan kasih makan beginian, udah bikin domi aja sekarang. Serius. Saya nggak suka sayur, saya nggak suka buah, tapi subur kan. Amin. Pemeliharaan Tuhan Pak. Pemeliharaan Tuhan. Makanya kalau pikiran kita senang, ada hubungannya kan? Kita hidup dalam sukacita tiap hari, hati kita senang. Firman Tuhan berkata hati yang gembira adalah puji Tuhan. Makanya subur Pak. Bapak-bapak, saya tipes di rumah sakit, saya bisa turun bawa infusan ke warung depan makan itu. Itu rumah sakitnya di Sariasi. Saya minta izin sama suster, saya dikasih makan dalam rumah sakit, saya nggak makan. Saya bilang, sus, saya mau turun ke bawah. Mau mana Pak? Mau makan di bawah sus. Saya nenteng-nenteng itu tiang infusan karena saya masuk rumah sakit cuma 1 kali Pak sampai saat ini. Itu karena tipes. Dan waktu itu agak parah karena saya sampai muntah. Saya itu nggak pernah muntah Pak. Jadi sore-sore kira-kira jam 6 saya bilang sama susternya, kan laki-laki susternya kan, sus izin ya turun ya. Mau kemana Pak? Ke bawah mau makan indomie di depan rumah sakit Melati. Itu kalau sore Pak, sebelah banknya itu ada warung yang pakai sepeda motor gitu. Saya di situ Pak nongkrong, orang-orang udah bingung. Karena Pak di sampingnya masih tiang infusan gitu sama botol makan demi di bawah mau ngopi. Itu tipes hari kedua lagi parah-parahnya. Kenapa? Karena saya masuk nasi saya pengen muntah. Nah balik lagi, pemikiran kita seringkali kan dikajarkan dengan kondisi-kondisi dunia. Banyak Pak. Kondisi keuangan kita itu paling pengaruh kepada pemikiran yang kita punya. Yang bekerja setidaknya dia berasa secure di satu sisi, berasa aman di satu sisi karena penghasilan tetap. Tapi kalau gajinya terlalu kecil, dia akan mikir lagi bagaimana caranya meningkatkan penghasilan. Betul nggak Bapak-bapak? Yang berusaha atau berdagang, dia akan berpikir gimana caranya meningkatkan omset. Makanya saya bilang pemikiran laki-laki yang paling utama itu dipengaruhi dari kondisi keuangan sebagai support untuk keluarga. Itu jangan dipikir enteng Pak, dampaknya Pak. Itu dampaknya luar biasa ya. Yang anak muda juga begitu kan. Halo anak muda, beli skincare mahal nggak? Serius bapak-bapak, saya kasih duit ke Christine. Saya pikir buat dia tabung, ternyata dibeliin skincare Pak. Dia nggak tahu, bapaknya sampai hitam kejebur di lapangan gitu Pak. Duitnya buat beli skincare, kurang aja kadang-kadang. Tapi ada tapi. Saya yakin bapak-bapak udah pernah ngalamin ini semua. Sebagaimanapun kita capek di luar, kalau kita pulang disambut dengan senyuman istri dan anak, itu capeknya hilang Pak. Amin. Itu capeknya hilang, sukacitanya balik lagi, pulih lagi. Kondisi pikiran kita hari lepas hari
itu berpengaruh kepada cara kita hidup di dunia. Kalau kita sudah tahu, kita percaya Roh Kudus itu ada, terus kita tetap berdoa sama Tuhan, tapi hati kita nggak ada sukacita, kondisi gua ini batal, Pak. Kondisi gua yang sebenarnya batal. Dulu ada seorang hamba Tuhan bilang seperti ini sama saya. Dia pulang pelayanan malam, istrinya udah pada tidur semua, anak-anaknya udah pada tidur semua. Dia pulang kondisi dia lapar. Ini cuma makan nasi sama telur ceplok pakai kecap, Pak. Tapi sambil masak dia nyanyi, ku tetap cinta Yesus. Bapak-bapak itu, hamba Tuhan itu luar biasa, dia rasa bahagia di dalam hatinya. Rasa sukacita yang kita punya itu menunjukkan bagaimana kita mau hidup di dunia. Jangan bicara kita dekat sama Tuhan, tapi kalau hidup kita nggak ada rasa sukacita, tapi punyanya iri hati dan dengki terhadap orang lain, saya bisa pastikan hidup lu bermasalah. Hidupnya bermasalah hari ini. Pak, di gereja ini aja, Pak. Di gereja ini doang. Keluar dari gereja, selesai kita ibadah, ada pisang goreng, ada singkong di depan, ada kopi, ada itu. Jemaat bisa bercengkrama di depan. Amin ya? Amin. Gereja lain belum tentu ada. Begitu pulang bubar, yuk, bubar. Semalam dalam khotbah di kaum muda, saya bilang ibu Tuhan tuh gak enak. Kenapa? Salah satu alasannya adalah komunitas kita kecil. Komunikasi kita terbatas, Pak, dalam lingkungan gereja. Beda dengan dunia komunitasnya bisa kemana-mana. Dia bisa kenal preman, bisa kenal pejabat, bisa kenal polisi, bisa kenal mafia, bisa kemana-mana. Tapi kalau lingkungan komunitas orang benar itu terbatas. Serius saya katakan begitu, bapak-bapak jangan ketawa, serius saya katakan. Kenapa? Komunitas orang-orang benar itu sedikit. Tadi di ayat yang pertama, Yohanes 14. Coba tampilin lagi dong, Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 17. Coba lihat. Dikatakan, yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Makanya saya bilang, lingkungan orang-orang benar itu kecil jumlahnya. Benar, Pak. Alkitab salah satunya cuma bilang 144.000 orang. 144.000 atau 114 orang, Pak Kepala? Nah, 144.000. Beda, Pak, dengan dunia. Kalau Bapak buka kayak TV, semua orang kenal Bapak. Serius. Sekali lagi saya mau ngomong ada medsos di sini, nggak apa-apa lah saya ngomong. Bapak tahu, bos saya 2 minggu lalu dia telepon saya, dia bilang, kok kalau kita sebagai orang Kristen boleh nggak kerja di KTV? Loh, serius dia tanya begitu ke saya. Kenapa dia yang kelola KTV, Pak?
Salah satu kerjanya kalau nonton TV orangnya kerja 24 jam. Pagi dia di kontraktor, konstruksi sama saya, malam dia di KTV. Dia hanya begitu. Boleh nggak orang Kristen itu kerja di KTV? Saya ingat Bapak Gembala saya dulu, waktu saya tanya, oh boleh nggak saya kerja di dunia minuman keras? Saya sempat tanya dulu. Terus Bapak Gembala saya waktu itu bilang, tergantung hatimu. Kalau hatinya Stephen itu berkata bahwa pekerjaan itu cuma sebatas pekerjaan dan itu nggak mempengaruhi pelayanan dan lain-lain, jalan. Tapi kalau itu menyebabkan kamu berubah sama Tuhan, kamu usah. Bapak Gembala saya dulu kasih pilihan 2. Saya katakanlah hal yang sama kepada bos saya, tergantung cara pandang lu kok. Kalau lu beranggapan itu cuma sebagai kerjaan, nggak ada masalah. Tapi kalau pekerjaan itu sampai mempengaruhi jalan hidup lu, jangan. Saya nggak pernah ngejudge orang, you mau kerjanya di dunia gemeter, gitu kan? Kalau dugem kan dunia gemeter kan? Halo bapak-bapaknya ini so imut emang ya. Dunia gemerlap, dunia gemeter. Mau kerja di dunia itu selama kamu cuma anggap itu sebagai pekerjaan, nggak ada masalah. Buat saya pribadi, maaf ya saya katakan sekali lagi, buat saya sebagai pribadi, bukan buat seluruh hamba Tuhan. Kenapa banyak hamba Tuhan yang bilang gak boleh masuk satu dunia itu? Itu karena banyak cerita anak-anak Tuhan yang masuk ke dunia itu akhirnya meninggalkan Tuhan. Dan itu enggak memang sudah terjadi. Termasuk salah satunya W.L. Kongan kan. Dia sudah ngerti ayat, dia ciptain lagu, dia dekat sekali sama Tuhan, tapi akhirnya rumah tangganya hancur karena dia pilih wanita lain. State of mind, keadaan pikiran kita itu menentukan siapa kita sebenarnya. Saya tutup. Saya nggak sadar udah 9:15. Jadi untuk kita hidup di dalam Roh, pertama kita harus tahu dan yakin bahwa Roh Kudus adalah penolong. Yang kedua, kita harus tetap berkomunikasi dengan Tuhan dalam doa. Yang ketiga, kita harus hidup dalam sukacita. Dan jika kita bisa melakukan ketiga hal di atas, saya percaya, saya jamin ada damai sejahtera Allah yang akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya undang pemusik ke depan. Kita naikkan satu pujian Roh Kudus, Kau hadir di sini.
Kami buka hati kami Bapa untuk Tuhan penuhi, untuk Tuhan limpahi, untuk Tuhan tinggali. Biarlah Roh-Mu Tuhan yang menjadi penolong dalam hidup kami. Karena kami percaya, kami imani Bapa, Roh-Mu adalah penolong dalam hidup kami. Dan ajari kami Bapa untuk selalu senantiasa berkomunikasi dengan Engkau melalui doa, pujian dan penyembahan hari lepas hari, menit demi menit, detik lepas detik Bapa. Biarlah hidup kami menjadi penyembahan yang kudus untuk Kamu Bapa. Dan ajari kami Bapa, tuntun kami untuk kami hidup selalu dalam sukacita Tuhan. Setiap kami buka mata Bapa, sampai kami menutup mata, kami berdoa supaya hati kami dilimpahi dengan sukacita dari surga, sehingga dari semuanya itu kami bisa menjalankan kehendak Tuhan. Kami bisa tahu kehendak Tuhan mana yang baik dan mana yang benar. Seperti hari ini Bapa, pagi hari ini kami bersukacita sekali. Firman-Mu telah selesai, kami dengar, dan hamba-Mu juga telah selesai berbicara Bapa. Kami akan pulang membawa sukacita surgawi Bapa. Diberkatilah kami semua, karena anugerah-Mu cukup bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya. Saudara diberkati pagi hari ini. Haleluya. Firman Tuhan yang luar biasa sudah kita dengar bersama. Biarlah apa yang kita terima pagi hari ini boleh menjadi sesuatu yang baru, merubah kehidupan kita untuk semakin serupa dengan Kristus. Amin. Kita akan menjalankan persembahan. Saya persilahkan yang bertugas, dan nanti akan diiringi oleh Yud. Sementara Yud mempersiapkan diri, kita akan berdoa untuk persembahan yang kita akan jalankan. Kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami sudah menerima kebenaran-Mu yang luar biasa pagi hari ini Tuhan. Sebentar kami mau memberi yang terbaik yang kami dapat lakukan untuk Engkau Tuhan. Mari Bapak, berkati setiap tangan-tangan kami yang akan memberi. Berkati kami semua ya Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan pagi hari ini boleh berguna untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
hari Rabu ada ibadah tengah minggu di tempat ini jam 7 malam. Kemudian hari Kamis ada doa malam. Hari Sabtu ada ibadah pasutri jam 5 sore. Jadi saya mengundang suami istri bisa hadir dalam ibadah pasutri. Kemudian jam 7 malam ada ibadah youth anak muda. Kemudian hari Minggu jam 7 pagi sekolah minggu dan jam 8 pagi ibadah raya. Saya kira itu beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan, Bapak Ibu Saudara. Selamat datang Ibu Siregar. Sudah 2 tahun 6 bulan kita berpisah, tapi hari ini bisa bertemu kembali. Ya, puji Tuhan memberkati. Tadi saya sapa Uli, sekarang sudah tidak sendiri. Iya Pak, katanya itu. Ya, Tuhan memberkati. Baik, itu saja beberapa pengumuman yang saya sampaikan. Mari kita berdiri, kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Kemuliaan dan hormat bagi Tuhan yang telah memungkinkan kami bisa bersekutu dan beribadah dengan baik pagi hari ini. Kami tahu kemurahan demi kemurahan, kebaikan demi kebaikan Tuhan akan selalu menyertai di dalam hidup kami, baik dalam usaha dan pekerjaan kami, dalam segala aktivitas yang kami kerjakan. Kiranya Tuhan yang memberkati dan menyertai kami semua menjadi umat, menjadi gereja, menjadi anak muda yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh sidang jemaat Tuhan, kami yang sedang ada di dalam kelemahan-kelemahan tubuh. Hamba berdoa bagi Oma Evelyn, Oma Tanpinio, bagi Oma Unggang. Tuhan beri kesehatan, kekuatan yang baru bagi mereka. Hamba berdoa bagi Bapak Rudi. Hamba mohon anugerah-Mu, pertolongan-Mu secara khusus bagi Bapak ini. Tuhan lawat sembuhkan dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi Opung Bonar. Tuhan berikan terus semangat dan gairah yang baru, sukacita dari Tuhan yang menyembuhkan. Karenanya kami berdoa, biarlah Allah yang menopang, memelihara dengan kuat kuasa. Hamba berdoa buat anak kami Kerin, pulihkan dengan sempurna dalam nama Yesus. Jemaat-jemaat Tuhan yang terbaring oleh karena sakit, Engkau hadir bagi mereka. Tangan-Mu yang berlubang paku menjamah menyembuhkan mereka, dan kuasa darah Yesus menopang mereka sekalian. Berkatilah bangsa dan negara kami. Berkati pemerintahan dari pusat sampai daerah. Berkati gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Berkati gereja-Mu di tempat ini. Kerinduan kami untuk memperluas ruangan ibadah, Tuhan yang mempersiapkan segala sesuatunya. Pelayan-pelayan Tuhan yang telah mengambil bagian dalam pelayanan, para hamba-hamba-Mu yang telah melayani, terus pakai dan urapi mereka untuk menyatakan kuasa dan kemuliaan dari Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa, terima kasih. Jojo, tolong cabutin ke HP ini berdua ambil.